bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Pati rupa desa wasoja pubheja kata punyata atta sama panidija etang manggala mutamanti. Saudara-saudara, kemajuan adalah merupakan keinginan yang alami bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kemajuan dalam kehidupannya. Demikian juga saudara, dengan berkembangnya sains ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi yang memberikan bermacam-macam kemudahan, yang menyediakan bermacam-macam sarana, maka kemajuan itu menjadi bagian yang sangat tidak mungkin dipisahkan lagi dari kehidupan modern. Saudara-saudara, pada waktu kami para biku di Wihara Mendut menerima kunjungan kehormatan tamu-tamu para bruder dari berbagai-bagai negara pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, muncul satu pertanyaan yang mungkin saudara sudah sering membaca melalui media-media umum seperti koran dan sebagainya. Pertanyaan itu adalah, apakah pandangan umat Buddha, bagaimanakah pandangan seorang Buddhis terhadap kemiskinan? Bukankah Pangeran Siddhartha sengaja meninggalkan kemewahan untuk membela yang miskin, untuk berjuang demi yang miskin? Bagaimanakah sikap seorang Buddhis dalam dunia, dalam era kemajuan sains dan teknologi ini? Bagaimanakah komitmen umat Buddha terhadap kemiskinan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha? Begitulah saudara kira-kira pertanyaan yang dia sampaikan. Saudara, bukanlah merupakan satu jawaban yang itu saja. Bukanlah merupakan satu ungkapan yang filosofis semata-mata. Tetapi Dhamma cenderung untuk melihat kemiskinan dari aspek yang lebih lengkap. Kemiskinan materi adalah satu kemiskinan yang mungkin tampak pada semua orang atau mudah dikenali. Tetapi kemiskinan mental merupakan satu sisi yang kadang-kadang terlupakan. Beberapa tahun yang lalu pada waktu Bante Giri memberikan khotbah Wesak, pemerintah bisa membuat statistik berapa puluh juta penduduk Indonesia ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa puluh ribu desa yang masih digolongkan sebagai desa yang miskin. Tetapi tidak mudah, tidak gampang untuk membuat statistik
berapa banyak di antara kita ini yang masih miskin mentalnya, yang masih miskin batinnya. Dan rasanya mungkin tidak akan pernah timbul ide untuk membuat statistik berapa puluh juta penduduk Indonesia yang masih mempunyai kemiskinan batin, kemiskinan mental. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari Dhammapada, apa yang tampak dan apa yang menjadi ekspresi aktivitas, ucapan dan perbuatan kita sesungguhnya merupakan cetusan dari pikiran kita. Maka dengan kalimat yang lain, kemiskinan materi itu sesungguhnya merupakan dampak dari kemiskinan mental. Apalagi kalau kita melihat kemiskinan dalam artian yang lain. Kemiskinan itu pun menjadi relatif. Mungkin seseorang yang menurut pandangan orang lain masih miskin, tetapi tidak miskin bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang juga di dalam khotbah Sang Buddha yang lain, beberapa faktor ini disebut sebagai caka atau cakra, roda. Laksana roda yang memudahkan satu kendaraan, satu kereta untuk berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk maju, untuk bergerak, menuju maju. Alangkah sulitnya seandainya bangunan itu, kereta itu tidak mempunyai roda, maka cukup sulit, sungguh sulit untuk move, untuk bergerak, untuk maju. Ada 4 faktor yang Sang Buddha umpamakan sebagai caka, sebagai cakra, seperti roda-roda yang akan membawa kemajuan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan spiritual ataukah sukses dalam kehidupan sekular? Apakah 4 macam roda itu, saudara? Yang pertama disebutkan sebagai patirupa desawasa. Roda yang pertama yang akan menunjang kemajuan ini adalah berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai. Kalau saudara-saudara berbicara dengan peluang bisnis dan sesuai dengan kemampuan atau skill yang saudara punyai, maka saudara harus berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai untuk kemajuan saudara. Tidak hanya di dalam peluang bisnis saudara, dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam membina rumah tangga, memilih tempat yang sesuai demi kemajuan tidak kalah pentingnya dengan kemampuan untuk maju itu sendiri. Tempat yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan lingkungan yang bertolak belakang, yang menghancurkan, yang menghambat, akan sulit membuat seseorang untuk maju. Para biku juga diminta oleh Sang Buddha untuk merenungkan, apakah sebagai biku engkau senang tinggal di tempat yang sunyi? Kalau sebagai biku engkau tidak senang tinggal di tempat yang sunyi, maka kebikuan itu tidak cocok bagimu. Atau kalau sebagai biku engkau tidak mampu menemukan tempat yang tepat, tempat yang sunyi, yang menunjang kehidupan kebikuan, maka kebikuan itu akan menjadi gagal. Saudara-saudara, patirupa desawasa,
berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai. Di dalam penjelasan-penjelasan disebutkan, tempat yang sesuai adalah tempat yang memberikan kesempatan seseorang untuk mengenal nilai-nilai Dhamma. Tempat di mana moral dihargai, tempat di mana sila dihargai, tempat di mana masyarakat di sekitar tempat itu mengerti manfaat berbuat kebajikan dan mengerti bahaya melakukan kejahatan. Kondisi atau tempat seperti itu sesungguhnya tempat yang memungkinkan kita untuk maju, baik maju secara mental, demikian juga maju secara sekular. Roda yang kedua adalah sapurisa upasaya. Sapurisa upasaya artinya berhati-hati memilih teman bergaul. Ini adalah terjemahan yang sangat bebas. Sapurisa upasaya, terjemahan yang singkat adalah bergaul dengan sapurisa, manusia-manusia, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat luhur. Sapurisa adalah manusia yang luhur. Bergaul dengan mereka yang mempunyai pandangan luas. Bergaul dengan mereka yang mempunyai keuletan. Bergaul dengan mereka yang memegang satu prinsip adalah memberikan inspirasi yang tiada henti-hentinya bagi kita. Kita semua belum mencapai Arya Pugala, saudara. Tidak ada di antara kita rasanya yang sudah mencapai Sotapanna atau lebih. Maka teman, maka orang-orang yang patut menjadi sumber inspirasi bagi kita tidak kalah pentingnya. Bukankah Sang Buddha sudah cukup, Bante? Iya, tetapi Sang Buddha terlalu jauh, saudara. Bahkan kadang-kadang Sang Buddha sudah menjadi abstrak. Kalau saudara-saudara kita umat Katolik mempunyai pimpinan tertinggi Sri Paus, demikian juga kelompok-kelompok agama lain mempunyai pimpinan-pimpinan spiritual, maka secara alami hal itu memang dibutuhkan. Kalau seseorang gagal menemukan guru spiritual, menemukan kalyanamita, maka secara alami kebutuhannya itu akan mendapatkan pemenuhan yang kadang-kadang tidak tepat. Saudara-saudara mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mendengar suara Sai Baba, pernah mungkin mendengarkan suara dahulu pernah yang dikenal sekali seorang yogi yang tinggal di Amerika dan sebagainya. Kemudian biku-biku yang katanya bisa membuat miracle, keajaiban dan sebagainya. Dan itu menarik sekali bagi masyarakat. Kalau kita melihat sebagai kewajaran, maka fenomena itu sesungguhnya kewajaran. Manusia membutuhkan contoh yang konkret. Karena figur Yesus, karena figur Buddha Gautama sudah terlalu jauh, sehingga mereka membutuhkan figur-figur yang konkret, yang bisa mereka datang dan dekat dan kontak dan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru. Saudara-saudara, di dalam salah satu cakra roda yang membawa kemajuan, Sang Buddha juga mengakui fenomena ini. Bergaul dengan mereka yang mempunyai sifat luhur, manusia-manusia luhur, sapurisa, upasaya, merupakan faktor yang memberikan dorongan, yang menjadi sumber inspirasi, yang terus-menerus, yang bisa membawa kemajuan, baik mental kita, demikian juga kehidupan kita secara keseluruhan.
Saudara-saudara, roda atau cakra yang ketiga adalah Atta sama Paniti. Tidak kalah pentingnya adalah Atta sama Paniti. Atta sama Paniti, Sang Buddha mengisyaratkan kepada kita, kemajuan tidak lepas dari kemampuan. Kemajuan tidak lepas dari skill, kecakapan kita. Atta sama Paniti artinya, berusahalah kita sekuat tenaga, mempunyai pengetahuan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Atta sama Paniti. Kalau Anda mengabaikan, tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai kegigihan untuk mempunyai tidak sekedar pengetahuan, tetapi melatih sehingga mempunyai kemampuan, dan kemudian menggunakan kemampuan itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan diri Anda, jangan harap Anda akan menikmati keberhasilan, kesejahteraan, atau kemajuan dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, umat Buddha atau agama Buddha sering disalah mengertikan dengan bahwa ajaran Sang Buddha itu tidak menjanjikan bantuan. Bahwa agama Buddha itu tidak menjanjikan pertolongan. Bahwa agama Buddha itu tidak menjanjikan keselamatan dalam artian yang tertinggi atau keberhasilan dalam artian yang simpel. Saudara-saudara, sebagaimana layaknya agama-agama lain, demikian juga agama Buddha. Bukan tidak ada jalan keselamatan, bukan tidak ada pertolongan, bukan tidak ada bantuan. Tetapi jalan keselamatan, pertolongan, dan bantuan itu di dalam agama Buddha sebagai satu sistem yang berbeda dengan yang lain. Bukan persoalannya tidak ada, tetapi sistem, cara yang berbeda. Saudara-saudara, kalau mungkin di kepercayaan lain mengumpamakan manusia ini sedang sengsara, sedang jatuh ke dalam lubang penderitaan, seperti seolah-olah di tengah-tengah samudra raya, atau masuk di dalam lubang sumur, maka tidak mungkin akan berusaha sendiri untuk selamat dari gelombang lautan itu. Maka adalah sangat tidak mungkin untuk mendaki tebing sumur dan kemudian naik dengan usaha sendiri. Bantuan pasti diperlukan. Dan apakah agama Buddha menjanjikan bantuan? Apakah agama Buddha mengulurkan tambang ke dalam sumur yang dalam itu? Apakah agama Buddha mengulurkan tangan untuk menarik kita-kita yang terombang-ambing di lautan samsara itu? Bukankah agama Buddha menyerahkan kepada kita sendiri untuk mencari keselamatan sendiri-sendiri? Saudara-saudara, penafsiran seperti itu sangat tidak benar. Agama Buddha, Sang Buddha tidak pernah menyerahkan kepada kita untuk mencari keselamatan kita sendiri-sendiri. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan kepada kita, carilah keselamatanmu dan berusahalah engkau sendiri-sendiri. Kalau Sang Buddha mengatakan begitu, saya pikir tidak perlu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Saya pun akan mampu mengatakan begitu. Carilah engkau selamat sendiri-sendiri, saudara. Berjuanglah sendiri-sendiri. Usahalah sendiri-sendiri. Anjuran seperti itu tidak usah diucapkan oleh seseorang yang mencapai penerangan sempurna. Siapapun bisa mengucapkan seperti itu, termasuk mereka mungkin yang tidak pernah mengenal pendidikan. Usahalah sendiri-sendiri, saudara.
Apa usahamu, karmu sendiri. Cobalah usaha sendiri, carilah sendiri, selamatlah sendiri. Aku tidak ikut campur. Dan seseorang yang mencapai penerangan sempurna sangat tidak mungkin, saudara, mengucapkan ucapan seperti itu. Justru penerangan sempurna Sang Buddha itu menjadikan Sang Buddha yang semula manusia biasa mempunyai kasih sayang yang tanpa batas. Selain mempunyai kesucian yang sempurna, tetapi juga mempunyai kebijaksanaan yang agung. Apakah Sang Buddha mengulurkan tali ke dalam sumur yang dalam? Apakah Sang Buddha mengulurkan sampan kepada kita yang di tengah gelombang? Maka saya harus menjawab, iya. Kalau beliau tidak mengulurkan tali dan tidak mengulurkan sampan, maka sekarang kita tidak mengenal beliau. Dan beliau bukan yang telah mencapai penerangan sempurna. Tetapi saudara, tali adalah tali dan sampan adalah sampan. Tali dan sampan yang diulurkan tidak menjanjikan keselamatan kalau Anda tidak berjuang untuk memegang tali dengan erat-erat dan kemudian naik dengan bantuan tali itu. Sampan itu tidak menjanjikan keselamatan kalau Anda tidak berusaha untuk merebut sampan itu dan kemudian naik ke atas sampan itu, mengikuti petunjuk supaya Anda bisa selamat. Apakah dengan tali yang diulurkan dan sampan yang diulurkan kemudian miracle bisa terjadi? Keajaiban bisa terjadi? Kemudian Anda diselamatkan dengan begitu mudah. Saudara-saudara, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah tali. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah sampan. Dhamma itulah perisai. Dhamma itulah sumber semangat yang pada saat-saat kita menjadi malas, menjadi lengah, menjadi jenuh. Dhamma itu seperti sumber semangat yang kemudian memompa semangat kita. Sang Buddha menunjukkan bagaimana kita harus berusaha. Ya, memang kita harus berjuang sendiri. Bukan orang lain yang berjuang untuk kita, tetapi Sang Buddha menunjukkan dan mendorong kita dengan satu sistem yang sangat jelas bagaimana kita harus berjuang untuk mencapai tujuan keselamatan itu. Saudara-saudara, oleh karena itu Attasama Paniti merupakan faktor yang sama sekali tidak mungkin dan tidak bisa dihindari. Saudara-saudara masih muda sebagian besar, atau mungkin 99,9% kecuali Romo Pomo, semuanya masih muda. Bahkan mungkin hampir semuanya belum berkeluarga. Berusahalah saudara untuk menggunakan waktu saudara mulai sekarang, mencari pengetahuan dan kemudian membekali diri saudara dengan latihan sehingga memperoleh kemampuan demi kepentingan dan kemajuan saudara. Jangan harapkan miracle saudara. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, rekayasa teknologis demikian canggih, tetapi jangan harapkan miracle untuk kemajuan saudara. Seandainya ada miracle, saya yakin miracle itu tidak berlaku untuk membuat orang sejahtera, maju, makmur, berhasil, sejahtera, kuat, ulet. Tidak mungkin. Miracle itu sesungguhnya seperti fenomena fata morgana yang sesungguhnya ada tetapi seperti tidak ada, atau yang sesungguhnya tidak ada tetapi seperti ada. Tidak zamannya lagi saudara kita sekarang berpikir yang miracle, keajaiban. Dan umumnya miracle itu hanya terlintas
pada pikiran-pikiran kita semua pada saat-saat kita sengsara, pada saat-saat kita gagal, pada saat-saat kita tidak berhasil, pada saat-saat kita kecewa. Disitulah kemudian timbul miracle. Lihat horoskop, minta jamsi, pergi ke suhu, hari depan bagaimana. Tetapi pada saat kita berhasil, pada saat kita puas, pada saat kita merasa maju, semangat kita prima, pada saat itu kita tidak butuh melihat horoskop. Pada saat itu kita tidak butuh lihat jamsi dan sebagainya. Pada saat itu tidak terpikir dalam pikiran kita, apakah ada miracle untuk hidup saya. Saudara-saudara, roda yang keempat adalah pube kata punyata. Memang roda yang keempat ini seperti harga mati, saudara. Tetapi mengapa Sang Buddha menyebutkan demikian? Karena itu merupakan faktor yang tidak bisa tidak dibicarakan. Apakah arti pube kata punyata? Mempunyai simpanan kebajikan pada hidup yang lampau. Mungkin karena tingkat pengertian seseorang itu tidak tinggi. Mungkin karena pimpinan itu menekankan pada stressing, pada penekanan yang lain. Maka faktor simpanan karma baik yang lampau ini kadang-kadang hanya disebutkan faktor X. Sang penentu. Manusia berusaha, tetapi sang penentu yang menentukan. Saya bisa memahami ungkapan itu karena mungkin daya tangkap pemikiran manusia, sekelompok manusia waktu itu tidak cukup untuk diajak mengerti adanya dasar yang mendasari kita ini dari kehidupan yang lampau. Atau mungkin pimpinan itu justru menekankan pada unsur yang lain. Sehingga kemudian adanya dan perlunya timbunan, atau adanya lebih tepat timbunan karma baik yang lampau, hanya dijelaskan sebagai itulah takdir, itulah nasib yang sudah ditentukan. Sejauh-jauh manusia berusaha, tetapi tidak akan melampaui takdir dan nasib yang sudah ditentukan. Saudara-saudara, Sang Buddha menjelaskan hal itu dengan mengungkapkan memang ada faktor X, tetapi faktor itu merupakan akumulasi timbunan dari habit, kebiasaan-kebiasaan, dari perbuatan-perbuatan, dari kelakuan-kelakuan kita dalam kehidupan kita yang lalu. Timbunan atau akumulasi perbuatan dan kebiasaan dan tingkah laku dan sikap dan segala macam itu tidak lenyap. Itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi kehadiran kita sekarang di sini. Bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah kondisi hidup kita, bagaimanakah temperamen kita, dan demikian juga bagaimanakah rintangan dan keberhasilan kita. Semuanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lalu. Memang faktor yang lalu tidak menentukan, itu yang harus diingat. Tetapi faktor yang lalu tidak bisa diabaikan. Sang Buddha menyebutkan pube kata punyata. Kalau mempunyai punya kebajikan dari kehidupan yang lalu, maka kebajikan dari kehidupan yang lalu itulah cakra, roda yang membawa kita maju. Saya pernah menjelaskan ada seseorang yang berusaha keras, maka hasilnya juga cukup baik. Wajar. Nalar.
Tetapi ada orang yang berusaha keras, tetapi hasilnya amat sedikit, seperti tidak masuk akal. Ada orang yang berusaha semampunya saja, atau tidak pada kapasitas atau kemampuan yang penuh, tetapi hasilnya sangat banyak, seperti juga tidak nalar. Tetapi juga ada mereka yang berusaha setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, masuk akal. Ada 4 tipe, ada 4 macam. Mereka yang berhasil sungguh-sungguh dengan hasil mereka yang berusaha sungguh-sungguh dengan hasil yang maksimal, mereka yang berusaha sungguh-sungguh dengan hasil minimal, mereka yang berusaha minimal dengan hasil minimal, tetapi juga ada yang berusaha minimal dengan hasil maksimal. Faktor apakah yang menyebabkan ini? Faktor X itu yang menyebabkan. Faktor karma atau akumulasi dari kehidupannya, dari aktivitasnya, dari habitnya, dari tingkah lakunya, dari kehidupannya yang lampau. Faktor itu tetap mempengaruhi saudara keberadaan dan kehadiran dan jalan hidup kita sekarang. Sebaliknya saya harus mengingatkan, atas sama panidi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan saudara sekarang, akan bermanfaat sekarang, sekaligus akan merupakan faktor yang akan mempengaruhi kehidupan saudara kelak. Itulah dua sisi pisau yang sangat tajam dari perbuatan baik. Selain memberikan pengaruh yang positif, yang nyata pada kehidupan kita sekarang, kebaikan itu merupakan timbunan, merupakan simpanan bagi kehidupan kita kemudian. Pube kata punyata, kebajikan yang merupakan faktor dari kehidupan yang lampau, yang berpengaruh pada kehidupan kita sekarang, juga mempengaruhi kita waktu kita masih hidup yang lampau itu. Tidak ada perbuatan yang hanya memberikan manfaat separuh atau satu sisi. Kejahatan pun akan mempengaruhi mental kita dan kehidupan kita sekarang, juga akan mempengaruhi kehidupan kita kemudian. Saudara-saudara, inilah 4 macam cakra atau roda yang ditunjukkan Sang Buddha, dan sekaligus Sang Buddha menyatakan alangkah bahagianya mereka-mereka yang mengenal ini dan berusaha untuk mempunyai roda-roda ini. Memiliki roda-roda ini sesungguhnya berkah termulia. Bupati rupa desa Wasoja, tinggal di tempat yang sesuai. Pati rupa desa Wasoja, Pubeja kata punyata, mempunyai simpanan karma-karma baik yang lampau. Atas sama panitija, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Etang manggala mutamang, inilah berkah termulia. Sedangkan sapurisa upasaya sesungguhnya merupakan kalimat lain dari bergaul dengan mereka yang bijaksana. Panditanan jasewana, asewana cepalanang, panditanan jasewana. Saudara-saudara, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan saudara dan mendorong saudara. Kesulitan apapun yang saudara hadapi sekarang sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, tidak banyak saudara dan tidak berat. Oleh karena itu, mumpung saudara masih belum disibukkan menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat, gunakanlah kesempatan saudara untuk belajar Dhamma, menambah pengetahuan semaksimal mungkin, melatih melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga mempunyai kemampuan yang baik. Karena saudara, setelah saudara terjun di masyarakat sebagai anggota masyarakat yang penuh, berdiri sendiri apakah membujang ataukah berkeluarga, saudara akan menghadapi bermacam-macam masalah kelak kemudian yang mungkin tidak pernah saudara bayangkan sekarang.
Saudara-saudara, memang banyak mereka yang ingin maju hidupnya, tetapi tidak menggunakan roda-roda yang seperti ini. Dia menggunakan roda yang lain. Banyak orang yang ingin maju dengan tidak segan-segan menyusahkan yang lain, dengan tidak segan-segan menghancurkan yang lain, dengan tidak peduli dengan kesejahteraan yang lain. Memang ini roda-roda juga yang membawa kemajuan. Saudara-saudara, sekarang saudara mungkin pernah mendengar, tetapi kelak kalau saudara sudah terjun di masyarakat, bukannya saudara juga ikut melakukan? Jelas tidak, bukan merupakan harapan saya, tetapi saya yakin saudara akan semakin banyak mendengar. Tanpa adanya latihan yang menimbulkan kemampuan bagi saudara untuk berpegang kepada prinsip-prinsip Dhamma, sulit bagi saudara untuk menghadapi kemudian dengan ketegaran. Saudara-saudara, inilah yang saya harapkan. Semoga saudara mempunyai 4 cakra atau roda ini, berpandai-pandai memilih tempat tinggal yang sesuai. Mungkin juga termasuk tempat untuk indekos, tempat untuk bermain, tempat untuk bergaul, tempat memilih di mana restoran, di mana harus karaoke. Cobalah pilih tempat-tempat yang sesuai, tempat-tempat yang tidak menjatuhkan saudara, tetapi tempat-tempat yang syukur merupakan roda yang membawa kemajuan. Kemudian berusaha untuk memperoleh guru yang baik sebagai sumber inspirasi. Alangkah sengsaranya, alangkah tidak lengkapnya kalau saudara-saudara sampai sama sekali tidak mempunyai guru spiritual, sama sekali tidak mempunyai teman seperjalanan yang baik, yang bisa membimbing dan memberikan sumber inspirasi bagi saudara. Kemudian berjuang dengan keras, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kebaikan dilakukan berkali-kali, sesuatu yang dilakukan berkali-kali akan menjadi satu habit. Dan habit itu akan menjadi sifat yang lain. Dan syukur kalau memang dalam kehidupan yang lampau, saudara cukup mempunyai timbunan punya kiriya kebajikan. Seandainya tidak, marilah kita menimbun mulai sekarang. Sehingga timbunan kita sekarang akan menjadi faktor yang baik bagi kehidupan kita kemudian. Dan inilah berkah harus diterjemahkan di dalam pengertian agama Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara, dan semoga saudara memperoleh kemajuan. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi kita. Sabe sata bhavantu sukhi.